Jadi gini, zaman dulu tuh kalau digigit ular, masyarakat awam tuh diikat kenceng-kenceng gitu kan. Terus setelah datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, kita itu harus memberi torehan pakai pisau. Pisaunya ya kalau kita pakai pisau bedah itu berupa cross gini, apa namanya, silang gitu loh. Kemudian kita keluarkan darahnya. Karena pikiran kita bisa ular itu lewat darah. Ternyata salah, Mas. Ternyata lewat kelenjar getah bening. Jadi cross insisi menjadi tindakan yang salah karena nggak ada bisa ular di dalam darah, tapi dalam kelenjar getah bening. Jadi kok di filmnya? Yo, salah. Nanti itu ya? sutradaranya suruh belajar di aku. Karena di film-film gitu. Oh, kena ular nih. Iya. Oke. Apa yang benar berarti? Nah, kemudian setelah aku jadi dokter puskesmas 7 tahun itu, aku sekolah spesialis emergensi di tahun 2007 sampai 2011, kan sekolah spesialis itu 4 tahun. Nah, kemudian aku ketemu dengan seseorang, di mana seseorang itu sekarang jadi profesor toksinologi Malaysia, ketua Malaysia toksinologi. Orang ini datang ke Indonesia. Awalnya dia jadi pembicara-pembicara gitulah. Dia tawarkan ilmu itu ke banyak temanku di spesialis emergensi, kok nggak ada yang tertarik. Aku tertarik. Nah, karena satu, aku 7 tahun tuh di desa kan, tadi di Nganjuk sama di Bondowoso. Dua-duanya gunung, cuma satunya Gunung Wilis, satunya Gunung Ijen gitu. Nah, jadi kan banyak ularnya. Nah, si Prof Khaldun ini mengajari kepada kita hal-hal baru. Nah, aku akhirnya pergi sepulang dari Belgia tadi, aku diundang dia ke Malaysia 2012. Aku tuh nggak tahu, Mas, padahal kan rencana ke Belgia jadi ahli kardiofibrosis. Bener. Ternyata pulang ke Indonesia jadi ahli ular gitu. Kemudian 2012 itu aku belajar ke dia sampai 2015. Nah, itu pakai guideline WHO yang lama 2010 bahwa bisa ular tuh dari lewatnya kelenjar getah bening, bukan pembuluh darah. Jadi tidak boleh lagi di cross insisi, dan bisa ular itu tidak boleh lagi diinfiltrasi dan di intramuskuler di bokong, tapi harus di intravena pakai infus. Kalau dia disuntik, memang apa bedanya dengan di IV? Apa bedanya? Iya, bedanya kalau infiltrasi cuma ada di bekas gigitan, sama dia di dalam otot kalau di bokong. Padahal dia harus langsung ke vena karena perjalanannya harus cepat, karena dia dalam kondisi sistemik itu anastomose antara kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Jadi dia harus diberikan cepat, nggak bisa infiltrasi aja karena itu lama, apalagi di bokong itu berjam-jam lama. Jadi nggak bisa dia mengikat si vena